Saatnya kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Muhammad Rifjal. Untuk itu, waktu dan kesempatan kami persilakan. Monggo Ustadz. Ya, sepertinya down ini ya. Tunggu sebentar lagi ya. Umi, Pak Budi yang kemarin kompak-kompak dengan saya. Terima kasih banyak atas undangan istimewa ini. Semoga pertemuan seperti ini adalah pertemuan yang akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga yang sangat saya muliakan, saya hormati Bapak Ustadz Adi Sa'i ya. Alhamdulillah hari ini kita kenalan. Saya sangat senang beliau bisa juga sama-sama ya berkomunikasi dengan saya seperti ini di kajian Kultum Ramadan. Semoga pertemuan seperti ini juga pertemuan yang tak hanya sekali ini saja, tapi insya Allah berlanjut ya. Kalau bisa sampai ke surga dan kita bertemu Pak. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kemarin saya ketika kontak-kontak dengan Pak Budi, alhamdulillah kita sudah berbagi informasi ya tentang tema apa yang dibahas kiranya di pagi hari ini di Aceh atau sore hari ya di New Zealand, dan jatuh kepada sebuah tema yaitu keluarga muslim di sepanjang bulan tarbiyah ya. Keluarga muslim, keluarga kita, keluarga kaum muslimin di sepanjang bulan-bulan pembelajaran kalau bahasa kita, kalau bahasa Arab namanya tarbiyah. Nah, kenapa tema ini dipilih? Tentunya Pak Budi lebih paham ya terkait kondisi teman-teman di sana. Ya, sepertinya masih gangguan juga ininya. Mungkin sinyalnya kurang bagus. Okay. Ya. Kita tidak dengar, Ustadz. Saya Kita tidak bisa dengar suara Ustadz. Iya, tidak kedengaran. Ya, kita tidak bisa dengar, Ustadz. Halo, tes 1 2. Ya, sekarang dengar sekarang ya. Tes oke, kita lanjut ya. Jadi kemarin kita nanti kalau misalkan udah nggak kedengar Bapak ini Bapak potong aja ya. Ya, siap. Ya. Jadi kemarin kita udah pilih sebuah temanya tentang keluarga muslim di sepanjang bulan Ramadan, di sepanjang bulan tarbiyah. Nah, kenapa kita pilih tema ini? Memang ada banyak sebenarnya latar belakangnya, tapi kalau misalkan kita mau merenung sejenak di masa-masa seperti hari ini, di masa wabah seperti ini, maka yang pertama dilindungi oleh negara manapun adalah elemen terpenting di sebuah peradaban, yaitu manusia gitu ya. Nah, terkait dengan keluarga sendiri, itu adalah tempat pertama manusia itu lahir, tumbuh, besar, berkembang. Tapi sangat sedih kita lihat bahwa di banyak sekali keluarga, mereka tidak paham bagaimana mendidik anaknya sehingga menjadi orang-orang yang mengisi peradaban. Jadi tema itu sangat penting kita angkat. Semoga kita bisa mendapat inspirasinya pada pagi hari. Nah, saya ingin mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, dan firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebuah kalimat atau sebuah ayat yang sangat sering kita dengar, tapi kita terbiasa untuk melewatkannya saja tanpa ingin merenung. Dan memang itu salah satu penyakit ya, penyakit kita hari ini. Kita ketika mendengarkan sebuah ayat, kita buru-buru ingin menyelesaikannya, kita buru-buru ingin menuntaskannya, itu sebuah penyakit. Kita kalau misalkan baca jurnal, kita baca buku, kita baca hasil riset, maka
kita akan coba berhenti di setiap kalimatnya, kemudian coba kita pikirkan kira-kira ini bug apa yang kita temukan, sehingga nanti kita bisa kritik gitu ya. Atau ini apa ya yang tersembunyi di dalam riset ini, sehingga nanti saya bisa dapatkan sesuatu yang baru. Tapi berbeda ketika kita baca Al-Quran. Ketika kita baca Al-Quran, kita selalu ingin menyelesaikannya gitu ya, dan itu harus kita ubah ke depan. Nah, ayatnya seperti ini. Allah mengatakan, Uhilla lakum, dalam surah Al-Baqarah, juz yang kedua, Uhilla lakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Ini ayat yang sangat familiar ya, ayat yang sangat sering kita dengar. Itu masih dalam rangkaian ayat-ayat tentang puasa Ramadan. Uhilla lakum lailatas siyami rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Yang artinya dihalalkan di malam Ramadan untuk berkumpul dengan istri-istri kalian. Ya. Uhilla lakum lailatas siyam, malam bulan puasa, malam kita berpuasa itu untuk berkumpul dengan keluarga kita atau dengan istri-istri kita. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Mereka itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Oke, saya punya pertanyaan nih Pak Budi, boleh ya? Boleh, boleh. Oke. Ini kita kan udah rame nih, ya udah gabung. Ya. Oke. Apa yang dimaksud dengan saya pakaian bagi istri saya, atau gini, kalian laki-laki adalah pakaian bagi istri kalian, dan istri kalian itu adalah pakaian bagi kalian. Apa maksudnya? Ini nggak butuh ilmu tafsir ya. Ini nggak butuh. Ini kita kalau misalkan kita punya sedikit pemahaman saja, sedikit fokus saja, itu udah dapat. Oke, saya pengen tanya itu. Silakan teman-teman. Iya, itu untuk saling melengkapi, saling menghargai, saling bekerja sama, pokoknya saling lah, yang saling menguntungkan dan sebagainya. Mungkin ada yang lain, silakan buka. Ya, oke, boleh satu aja dulu ya, saling kerjasama. Ya. Ini kan kita ngomongnya nih pakaian ya. Ya. Pakaian. Jadi kalau misalkan istri saya itu pakaian saya pakaian istri saya. Maksudnya apa? Itu pertanyaannya. Ya, saling menutupi, saling menghiasi. Oke, itu satu dapat satu kan? Saling menutupi, Pak. Ya. Okay. Silakan yang lain. Kalau mau jawab, kalau mau menjawab silakan buka mic-nya. Nanti tutup lagi. Supaya kelihatan cantik. Oke, betul itu ya. Soalnya supaya kelihatan cantik. Oke. Terus udah dapat 3 nih. Untuk menutup, untuk perhiasan supaya nampak cantik ya. Supaya enak dipandang. Oke, itu mungkin udah include ya. Oh, udah ya, udah masuk. Ayo yang lain. Supaya anget. Supaya anget, Ustaz. Biar anget. Supaya hangat. Ini kan dingin, kalau nggak pakai kan dingin. Oke, menghangatkan. Benar. Oke. Untuk melindungi satu dengan yang lainnya. Untuk melindungi diri, pakaian. Ya, untuk melindungi diri kan. Misalkan gini, di sana di Wellington kan ada musim dingin ya. Iya. Kita pasti pakai sweater tebal gitu kan. Nah, jadi untuk melindungi diri. Oke, berikutnya yang lain. Kita bahas ini aja sih. Hari ini cuma ini aja kita bahas. Ya, kita akan silakan yang mau menjawab. Buka mikrofonnya. Supaya kita nggak malu. Oke, supaya kita nggak malu, kita nggak muka aurat, menutup aurat kita. Oke, yang lain. Yang lain, ya. Untuk saling menjaga. Untuk menjaga kita. Oke, untuk menjaga ya. Untuk pakaian itu untuk menjaga. Oke, terus ada satu yang saya tunggu-tunggu. Untuk rahasia, masing-masing menyimpan rahasia. Oke, masing-masing pakaian itu menyimpan rahasia suami, rahasia istri. Something like that. Baik, nah. Jadi seperti itu ya, menyimpan rahasia. Oke, ada satu lagi yang saya tunggu-tunggu ini. Menutup aurat. Udah ya, menutup aurat itu udah menutup rahasia. Kan untuk ini apa sebagai salah satu untuk gengsi, Ustaz. Gengsi. Wah, kalau istrinya cantik kan gengsi kita. Oke, jadi mungkin gini ya. Kalau menutup aib? Dia bisa menutup aib, menutup aurat ya, itu bisa. Oke. Itu udah semuanya sebenarnya, pakaian itu seperti itu. Jadi untuk istri saya sebagai pakaian, sebagai penutup auratnya, sebagai perhiasannya, pokoknya seperti fungsi baju gitu. Jadi kalau Anda suami,
tapi fungsi baju itu tidak ada pada Anda, maka Anda harus belajar. Anda istri, tapi fungsi baju Anda itu, fungsi Anda sebagai baju suami itu tidak bekerja, berarti ada sesuatu yang salah. Ya. Nah, tapi ada satu yang belum disebutkan tadi, dan itu saya tunggu-tunggu sebenarnya. Apa itu? Baju. Bapak kalau mau buat baju itu, Pak, Bapak beli langsung, atau Bapak pesan dulu? Itu pertanyaan yang kedua. Oke, teman-teman semuanya, kalau mau pakai baju nih, kita mau pesan dulu atau kita beli dulu baju? Beli jadi atau pesan? Oke, itu pertanyaan kedua. Kebanyakan beli langsung. Beli langsung. Kalau saya ini karena ayah saya penjahit, saya dulu suka dibikin ayah saya. Oke, suka bikin dibikin sendiri. ayah saya ya. Oke. Terus yang lain teman-teman semuanya. Atau mungkin gini, kalau baju kaos atau baju hari-hari saya beli jadi, tapi kalau baju-baju spesial seperti baju kerja saya gitu, saya pesan gitu, saya paskan dengan tubuh saya gitu. Kalau di New Zealand karena kalau menjahitkan terlalu mahal, jadi kita selalu beli. Oke, Ya. Itu di sana ya? Ya, di sini. Tapi ya. Tapi kalau beli dicoba dulu, Ustaz. Iya. Beli Kalau dicoba ke toko dulu. beli dicoba dulu. Oke, tapi saya yakin kalau ibu-ibu nih ya, ibu-ibu kalau misalkan mau baju, dia nggak beli jadi. Kan nggak tahu apa Ji. Saya yakin seperti itu. Kebanyakan ibu-ibu itu, meskipun belinya online, mereka tetap akan ukur dulu kan bajunya, kemudian dikirim ukurannya, dibuat, kemudian dikirim ke rumahnya. Seperti itu. Memangnya sambut pulang. Jelas suara saya ya? Ya, jelas Ustadz. Oke. Mungkin yang tidak tanya nanti di-mute dulu, kalau tanya baru dihidupkan lagi mikrofonnya supaya hanya satu aja ya. Oke. Jadi kalau sama saya di Reveal Institute juga seperti ini, kelas online video seperti ini, saya bukan hanya menyampaikan materi ya, tapi ada feedback. Jadi kita kayak ngomong, jadi kita kayak satu majelis seperti itu, lebih seru aja. Nah, Kenapa saya bertanya dua hal itu? Karena saya yakin tidak ada satu orang Muslim pun yang menolak Al-Quran. Saya yakin. Gitu. Dan saya yakin di bulan Ramadan ini seluruh kaum Muslimin itu baca Quran. Saya yakin itu. Cuma satu yang saya tidak yakin, tidak semua orang yang baca Quran itu paham Quran. Nah, kadang-kadang orang dibilang gini, Ustaz, saya takut untuk belajar Quran karena saya tidak belajar tafsir, Ustaz. Gitu. Nah, Quran itu dibagi tiga makna-maknanya. Ada yang memang kita nggak tahu sama sekali, seperti misalkan alif lam mim, itu nggak dijelaskan apa arti dari alif lam mim itu. Contoh lagi misalkan permulaan surat Maryam, kaf ha ya ain shad, kita nggak tahu. Alif lam ra gitu ya. Kemudian shad, qaf, nun, kita nggak tahu artinya. Tapi ada yang kedua itu kita tahu dengan cara belajar. Artinya kamu harus belajar tentang Quran baru kamu paham. Dan yang ketiga itu, dan itu yang paling banyak, nggak usah belajar, baca aja, paham. Seperti misalkan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, surat An-Nas, surat Al-Falaq, itu surat-surat seperti itu lebih banyak jumlahnya. Dan Anda yang misalkan udah mulai belajar bahasa Arab aja, insya Allah paham. Belum lagi bahasa Arab itu sebenarnya bahasa yang lebih mudah dibandingkan dengan bahasa yang lain, dengan bahasa Jerman, Prancis, Turki, Inggris, Jepang. Tapi dia lebih kompleks. Gitu. Jadi kalau misalkan Anda hari ini menganggap bahasa Inggris itu mudah, udah bisa. Nah, percayalah, bahasa Arab itu jauh lebih mudah dibandingkan bahasa Inggris. Jauh lebih mudah. Tapi di sisi yang sama, di saat yang sama, bahasa Arab itu lebih kompleks. Jadi, mungkin belajar bahasa Arab 2-3 bulan aja, belajar santai itu, kalau baca Quran udah ngerti, oh kayak gini ya maksud Allah. Oke, kita balik ke tema, Pak Budi ya. Hunna libasul lakum, wa antum libasul lahum. Mereka, istri-istri kalian itu adalah pakaian bagi kalian, dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Maksudnya adalah, pakaian itu, kalau misalkan kita beli jadi, dengan pakaian yang kita jahit sendiri dan kita ukur, kira-kira mana yang lebih nyaman kita pakai? Ayo kita jawab. Ayo silahkan, yang mau jawab, buka mic-nya langsung nanti ditutup lagi. Mestinya sih yang diukur dulu, dicoba dulu itu lebih nyaman daripada beli langsung. Baik, Masya Allah.
Yang lain gimana teman-teman? Ada nggak yang setuju dengan pernyataan Pak Budi? Yang dijahit Tergantung itu lebih nyaman. Tergantung penjahitnya. Tergantung penjahitnya. Oke, kita asumsikan penjahitnya itu nurut sama kita dengan ukurannya. Kita asumsikan seperti itu. Iya, kalau tergantung itu nanti, kalau tergantung itu nanti akan banyak, tergantung ini, tergantung itu ya. Tapi kita asumsikan kalau kita jahit berarti pas dengan tubuh kita gitu ya. Kira-kira mana yang lebih nyaman kita pakai? Ya penjahit. Ya penjahit ya. Nah, jadi saya sering tanyakan pertanyaan ini teman-teman semuanya, Bapak-Ibu yang saya muliakan. Ketika Allah mengatakan istri itu pakaian bagi suami, suami itu pakaian bagi istri. Itu kita baca ayatnya jelas, dan ayat itu juga ayat yang sangat vital, sangat sering kita dengar. Toh, mengapa sekarang pasangan-pasangan muslimin itu mereka lebih suka membeli baju jadi dibandingkan mereka memesan baju di tukang jahitnya? Paham ya maksud saya ya? Ya. Paham maksud saya? Insya Allah, Ustaz. Oke, jadi harusnya ya, kita kan ingin membuat sebuah generasi yang kuat, yang hebat gitu. Bukan generasi seperti buih, enggak. Kita pengen anak-anak kita, cucu-cucu kita orang-orang hebat, orang-orang berpengaruh, pemimpin-pemimpin hebat. Nah, Allah tuh kasih cara. Sebelum kamu menikah, kalau kamu ingin menikah, maka pesanlah istrimu, itu bahasa kasarnya. Tapi bahasa halusnya gini, istrimu itu kamu minta ke orang tuanya. Gitu. Tuh Pak ya. Ya, istrimu itu sebelum kamu nikah, kamu minta ke orang tuanya, kamu pesan ke orang tuanya, Pak, saya mau nikah dengan anak Bapak. Itu bahasa kiasannya. Tapi Quran nggak langsung ke situ kan? Al-Quran itu kan mengajarkan kita berpikir. Berbeda dengan yang terjadi hari ini gitu. Saya nggak mau lanjutkan itu, tapi ini poin pertama, bahwa mendidik generasi kita, mentarbiyah, mengedukasi mereka itu harus dimulai dari ayah dan ibunya terlebih dahulu. Umar itu pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Wahai Umar, bagaimana cara saya mendidik anak saya?" Maka Umar itu menjawab, "Didiklah anakmu 25 tahun sebelum dia dilahirkan." Gimana kira-kira itu ya, teman-teman? Didiklah anakmu 25 tahun sebelum dia dilahirkan. Ya, artinya apa kita artinya? Mendidik diri kita sendiri dulu, Ustaz. Tepat sekali. Kita didik kita, kemudian sebelum nikah kita pasangannya seperti ini, kemudian baru kita masuk ke level berikutnya yang hari ini banyak dibahas tentang parenting. Jadi itu penting. Saya ingin memukadimah ini agar kita dalam vibrasi yang sama ketika kita membahas Ramadan sebagai bulan tarbiyah. Nah, intinya adalah jikapun itu gagal di kita, maka kita usahakan agar berjalan di generasi setelah kita. Itu inspirasinya dari ayat tersebut. Nah, bahkan ada yang unik, Pak, dari ayat yang saya baca itu. Beberapa ulama, mereka mengatakan bahwasanya di dalam ayat uhilla lakum yang dihalalkan pada malam Ramadan, kalian berkumpul dengan istri kalian, di situ ada anjuran untuk berhubungan dan mendapatkan keturunan di malam bulan Ramadan. Ini luar biasa, Pak. Luar biasa. Dan saya kemarin tuh baca riset salah seorang dokter. Dia itu dokter di bidang apa namanya ya? Istilahnya dalam bahasa Inggris. Dia di bidang kandungan seperti itu. Dia coba meneliti anak-anak yang lahir di bulan Ramadan selama puluhan tahun dengan anak-anak yang lahir di luar bulan Ramadan, Pak. Unik penelitiannya kan? Gitu. Dan ternyata anak-anak yang lahir di bulan Ramadan, artinya anak-anak yang dia bukan lahir di bulan Ramadan, tapi ketika dihitung 9 bulan ke belakang, maka terjadi pembuahan itu di bulan Ramadan. Gitu. Ketika dihitung, ternyata anak-anak yang ketika dia pertama kali dibuah di Ramadan itu, dia lebih sehat, lebih cepat perkembangannya, dan lebih cepat cara berpikirnya, Pak. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran secara menyeluruh, tidak ada anjuran untuk berhubungan dan mendapatkan keturunan kecuali pada ayat yang saya bacakan tadi itu. Lain nggak ada. Artinya
kalau misalkan kita ingin membentuk keluarga yang anak-anak yang hebat, maka mulailah untuk berhubungan dan mendapat keturunan itu di malam bulan Ramadan. Ini Qur'ani luar biasa. Nah, ini masih dua, Pak. Kita memiliki istri, kemudian melakukan hubungan itu masih sangat fondasi, bukan? Tapi Quran itu udah kasih panduan. Quran itu udah kasih panduan. Nah, kemudian saya ingin masuk ke tema kita ya. Ini mukadimah juga cukup panjang. Bulan tarbiyah. Apa itu bulan tarbiyah? Ya, bulan edukasi. Apa itu bulan edukasi? Bulan edukasi, kalau secara umum itu semua bulan-bulan hijriah dari Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai Zulqa'dah, Zulhijjah itu semuanya bulan edukasi. Ya, kalau misalkan kita ingin belajar dan ingin mengajarkan anak-anak kita, maka setiap bulan itu pasti ada peristiwa-peristiwa tertentu yang terjadi, dan di situ kita diminta untuk mengajarkan anak kita. Contoh, seperti bulan Rabiul Awal, bulan ketiga. Maka ketika masuk bulan itu, kita diminta untuk mengajarkan sejarah Nabi misalkan, gitu ya. Kemudian masuk Zulhijjah, kita diminta untuk mengajarkan haji, dan juga ibadah haji itu sendiri ada edukasi untuk menyatukan kaum muslimin. Tapi dari sekian bulan-bulan tersebut ternyata ada 3 bulan yang spesial, Pak. Apa itu? Rajab, Sya'ban, Ramadan, gitu. Rajab, Sya'ban udah lewat. Kemarin saya bahas itu Rajab aja sampai 2 jam, Sya'ban 2 jam. Sekarang kita bahas satu aja, yaitu Ramadan. Bagaimana kita membooster, ya, mempush edukasi di keluarga kita itu di bulan ini. Nah, bulan Ramadan adalah bulan yang unik, Pak. Salah seorang ulama besar, Ibnul Jauzi, pernah mengatakan seperti ini. Perumpamaan bulan Ramadan dibandingkan dengan 11 bulan yang lain, maka seperti perumpamaan Nabi Yusuf dengan 11 saudaranya yang lain. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita di 11 bulan yang lain dengan hadirnya bulan Ramadan, sebagaimana Yusuf dulu, dengan sebab Yusuf, maka diampuni 11 saudaranya. Itu kisahnya, kisah Yusuf ya, dalam surah Yusuf. Nah, jadi sebegitu luar biasanya bulan Ramadan. Nah, sekarang kita cari ya, apa yang menyebabkan Ramadan itu istimewa. Nah, saya punya 4 pertanyaan. Di section ini, di sesi ini saya punya 4 pertanyaan. Nanti tolong dijawab ya bagi teman-teman. Ustaz juga mohon maaf kalau saya bertanya kayak ini ya, tapi ini agar kita lebih interaktif saja. Pertama, kapan zakat diwajibkan? Kedua, kapan jihad? Jihad itu kan perang, peperangan masa Nabi diwajibkan. Kapan tahwilul qiblah? Tahwilul qiblah itu perpindahan kiblat. Dulu kan kita sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis di Yerusalem, kemudian pindah ke Masjidil Haram di Mekah. Kapan zakat diwajibkan? Kapan peperangan dibolehkan, dihalalkan, dibolehkan, disyariatkan? Kapan perpindahan kiblat disyariatkan? Dan kapan kewajiban puasa itu ditetapkan? Baik, silakan teman-teman. Silakan Bapak Ibu yang mau menjawab, buka mikrofonnya baru menjawab. Silakan. Oke, ada hadiah dari saya, teman-teman yang bisa menjawab tepat 4 pertanyaan ini, saya kasih gratis akses ke kelas bahasa Arab saya yang luar biasa. Ya, silakan Bapak Ibu, silakan. Ya, $40 biar belajar ya. 4 bulan $40. Ya, silakan. Nanti Pak Budi yang kirim nomor WA-nya ke saya ya. Bisa. Belajar Al-Qur'an. Belajar bahasa Arab, bahasa Arab. Ya, saya tahunya ini, Ustaz. Kalau perang pertama itu kan perang Badar, itu di bulan Ramadan. Jadi itu kewajiban berperangnya di saat bulan Ramadan itu. Yang lainnya mungkin nggak tahu. Oke, bagus. Udah betul tuh, tapi yang lain saya juga tunggu ya. Oke, teman-teman yang lain boleh coba. Yang lain tentang zakat kan bisa itu, zakat fitrah misalnya. Kan hukumnya wajib ya yang mampu. Ayo silakan yang lain. Silakan. Jangan sampai dijawab Ustadz sendiri nih. Nanti yang dapat hadiah Ustadz sendiri ini. Saya coba jawab, Pak Ustadz. Baik, silakan. Ya, itu kewajiban zakat itu setelah Nabi hijrah ke Madinah, Ustadz. Tayyib. Bagus, Masya Allah. Lena. Bu Lena ya. Izin jawab yang pertama. Ustadz.
Baik, silakan. Perpindahan kiblat insya Allah terjadi di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban, tahun kedua hijrah Nabi. Allahu yubarik. Wow, Atista. Jadi antum semuanya kayaknya sama-sama kerjasama ya. Untuk saling melengkapi. Ayo, yang lain teman-teman, ada satu lagi yang belum terjawab. Ya, satu lagi silahkan. Hasil. Puasa yang belum terjawab. Ya, puasa belum. Gimana? Ayo, puasa silahkan. Puasa di bulan Ramadan diwajibkan, ya nggak mungkin kan di bulan yang lain kan. Oke. Jadi teman-teman semuanya, jawabannya sebenarnya sama ya. Tempat kewajiban itu, kewajiban zakat, kewajiban perpindahan kiblat, kewajiban perang, kewajiban puasa, itu di bulan Sya'ban, tahun 2 Hijriah, 2 tahun setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Apa artinya? Artinya adalah di bulan Ramadan itu, di bulan Ramadan, kita diminta untuk belajar, satu, bayar zakat. Bayar zakat itu kan artinya belajar sosial, pembelajaran sosial, bagaimana kita memperhatikan orang-orang lain, bahkan bukan hanya orang Islam loh. Zakat itu kan, mustahik zakat itu bukan hanya orang Islam, bahkan orang kafir pun di luar Islam, non Muslim pun dapat gitu kan, wal mu'allafatu qulubuhum gitu kan. Jadi Islam itu luar biasa, bukan hanya memperhatikan pemeluknya saja, tapi juga memperhatikan non Muslim yang lain. Gitu. Nah itu zakat, kita diminta untuk belajar, keluarga kita diminta untuk belajar bagaimana caranya kita peka terhadap lingkungan, kita menumbuhkan sifat empati. Kemudian yang kedua, tentang tahwilul qiblah. Itu ada ya, mungkin kayaknya sinyalnya memang musim dingin, di sana musim panas, jadi ketika ketemu nggak cocok kan. Ini kembali lagi ya. Ya. Ini nggak cocok kembali lagi, ini nggak pas nih, kiblat kita udah melenceng. Itu hampir 90 masjid menolak. Padahal kan mudah kali hari ini, buka Google Earth, tarik aja garis ke Ka'bah kan, dapet kan sudutnya itu. Tapi nggak mau loh. Gitu. Kebayang nggak? Jadi itu kita masih geser sedikit aja, cuma berapa derajat, cuma kita nggak mau. Tapi di zaman Nabi itu bukan geser berapa derajat. Kalau dulu itu orang-orang sahabat sholat di Madinah, di Masjid Nabawi, itu menghadapnya itu ke utara, ke Yerusalem. Nah, setelah diubah itu menghadap langsung berapa 180 derajat. Menghadap langsung ke selatan, ke Al-Masjidil Haram hari ini. Kebayang nggak capeknya itu kayak mana? Nanti buka tentang peristiwa tahwilul qiblah itu surat Al-Baqarah juz yang kedua halaman pertama. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falan waliyannaka qiblatan tardaha. Nah, jadi pelajaran yang kedua adalah pelajaran bagaimana kita diminta untuk menaati Allah Subhanahu wa taala apapun perintahnya. Itu pelajaran yang kedua ya di bulan Ramadan. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Yang ketiga, tentang perang. Nah, perang itu kan pertama kali diwajibkan, itu berat sekali, Pak. Perang itu dulu sebenarnya gini cerita perang itu diwajibkan, karena ada banyak sekali orang-orang salah paham tentang jihad dalam Islam. Ada banyak sekali kesalahpahaman, baik dari orang Islam itu sendiri maupun dari orang-orang di luar Islam tentang apa itu jihad. What is jihad gitu ya. Sehingga momok jihad itu kayak ditakuti. Padahal jihad itu kan kayak benteng dia. Selama 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, itu Nabi, para sahabat itu disiksa. Dan mereka minta kepada Rasulullah, laula nuzila alaina, kapankah turun kepada kami wadukro fihal qital gitu, tentang ayat-ayat tentang diwajibkan peperangan. Itu udah lama sahabat itu minta, ya Rasulullah, kapan diturunkan kepada kami ayat tentang perang gitu. Bukan untuk memerangi, tapi untuk melindungi diri gitu. Jadi kalau ada yang serang, kita lindungi diri. Tapi nggak diturunkan kewajiban tentang jihad itu. Mengapa? Karena lagi-lagi Islam itu kan asal katanya dari sulam. Sulam itu anak tangga.
Islam itu dia belajarnya urut-urutan, syariat juga urutan. Nah, jadi apa pelajaran dari jihad itu? Pelajaran jihad itu adalah bersabar. Bersabar dengan apa yang kita pelajari, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lalui gitu ya. Hidup itu dia seperti itu. Tidak ada kan orang hidup langsung sukses. Hidup dia kuliah, dapat kerja, kemudian dapat bisa beli rumah, mobil, punya istri. Enggak seperti itu. Ada tahap-tahapan. Nah, itu yang diajarkan dalam syariat jihad, tahapannya. Bahkan kan kalau misalkan kita baca fikih jihad itu juga ada tahapannya. Yang ada namanya jihad talabi. Ya, berjihad itu kita yang pertama kali memerang. Mengapa? Karena mereka yang menzolimi orang Islam gitu ya. Terus juga ada jihad yang sifatnya itu untuk membentengi diri. Ada banyak sebenarnya. Intinya jihad itu bukan membunuh orang dengan sporadis tanpa alasan dan boleh seseorang bergerak, tidak boleh. Ada ketat sekali peraturan jihad. Itu diwajibkan di bulan Ramadan, bulan Sya'ban, dan terjadi di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, kewajiban puasa. Kebayang ya puasa itu bagaimana beratnya menahan lapar. Saya punya teman, dia baru masuk Islam. Kemudian ketika Ramadan kemarin datang, dia tanya, Ustaz, saya takut dengan Ramadan. Kenapa? Saya seumur hidup saya udah 40 tahun, saya nggak pernah lapar dari pagi sampai sore. Saya takut mati di Ramadan. Kenapa? Karena saya nggak makan, nggak minum di pagi sampai sore. Jadi berat sekali. Tapi ternyata ada sesuatu yang ingin kita ambil pelajaran dari puasa itu sendiri, yaitu bagaimana kita dengan beratnya puasa itu kita mendapatkan kebaikan, kita mendapatkan kesehatan, kita mendapatkan pahala, kita mendapatkan rasa peka terhadap teman-teman, saudara-saudara kita yang nggak bisa makan di bulan-bulan yang lainnya. Jadi pelajaran-pelajaran yang seperti itu harusnya kita alirkan ke anak kita di Ramadan. Ini kan banyak waktu di rumah, apalagi masa-masa lockdown seperti ini, kita harus sering juga duduk sama keluarga kita. Misalkan gini, ketika makan sahur, itu duduk ngobrolnya itu bukan, Pak, nanti malam kita buka puasa apa ya? Jangan, itu diganti, coba di switch ke tema lain. Temanya, Ramadan ini kita udah berapa orang ya? Berapa orang yang udah kita akses untuk kita kasih sembako gitu ya. Berapa orang yang udah kita santuni ya. Gitu. Terus kayak kira-kira udah 7 Ramadan ini hati kita tambah bahagia kah dengan puasa ini, atau hati kita masih kayak sama aja ya? Ibadah kita itu naik atau stagnan. Jadi itu diajak ngobrol dengan keluarga kita. Harapannya adalah apa yang kita lalui di Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Rasul itu sebagai penutup, Ramadan pertama 2 Hijriah, Ramadan terakhir 11 Hijriah, itu grafiknya naik. Baik dari segi ibadah beliau, dari segi mudrasatul Quran dengan Jibril, baik dari segi sedekahnya, karena kan Nabi itu kalau Ramadan itu sedekahnya kayak kayak orang tanpa perhitungan, lebih cepat dibandingkan angin yang bertiup gitu kan, itu sedekah di bulan Ramadan. Kemudian juga bahkan aktivitas beliau out of the home gitu, out of the city gitu, di luar kota, baik berupa namanya syariah dan namanya ghazwah gitu. Jadi Nabi itu Ramadan naik seperti ini. Nah di kita kebanyakannya kayak gini gitu ya. Dan Nabi itu ada hal yang unik lagi. Nabi itu Pak, meskipun beliau meninggal usia 63 tahun, tapi badannya disebutkan oleh Umar itu badan beliau itu kotak-kotak, six pack gitu. Six pack. Kita nih one pack semuanya. Kenapa? Karena kita kadang-kadang kita kayak enggan mengikuti syariat, ya kita enggan mengikuti apa yang Rasul sabdakan. Nabi itu puasanya kuat, sedekahnya kuat, bergerak kuat. Usianya juga udah 60 sekian tahun, dan juga masih bagus sekali badannya. Semoga yang saya sampaikan ini mendapatkan sedikit manfaat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semuanya. Amin. Sengaja saya banyak bertanya seperti tadi agar kita lebih hidup. Dan saya kira ini bukan kajian di masjid, ini kayak ngobrol kita streaming seperti ini. Dan saya berdoa semoga semuanya diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih Pak Budi, terima kasih juga Ustaz Arifai, teman-teman semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu ya, juga Ibu Lena yang kemarin pertama kali menginformasikan ke saya. Untuk yang tadi jawab pertanyaan saya itu 3 orang ya, nanti
boleh kasih nomornya ke saya, nanti tim saya akan kontak untuk diundang ke kelas Bahasa Arab 22 Mei 2020. Insya Allah. Gratis ya, kelasnya itu $40, tapi gratis untuk 3 orang. Iya sih. Semuanya bagi teman-teman yang belajar juga ada gratis, kelas trial itu 14 hari, nanti dibuka aja di arabicquantum.com. Gratis juga, mulai belajarnya hari Sabtu 2 Mei, yang kelas gratisnya. Itu per minggunya kita yang belajar di kelas gratis itu sekitar 2.000-an orang ya, 2.000-an orang per minggu. Masya Allah. Satu minggu mendaftar 2.000 gitu. Bagi teman-teman yang belajar boleh gratis, tidak dipungut biaya sedikit pun. Via WA belajarnya. Baik, demikian. Barakallahu fikum. Saya kembalikan ke Pak Budi. Terima kasih Ustadz, luar biasa. Hari ini kita belajar banyak. Kita masih ada, kan buka itu jam 5.35, sekarang ini jam 5.22, masih ada beberapa menit. Kita buka 1-2 pertanyaan mungkin ya. Sebelum itu saya ingatkan bahwa untuk besok malam, Kultum Ramadan kita akan mendengarkan langsung Ustadz Musa Junanda dari Madinah. Ya, Masya Allah. Yang mau bergabung silahkan, channelnya tetap sama. Kita akan menekan siraman rohani dari Madinah langsung. Oke, silakan 2 pertanyaan. Silakan yang mau bertanya silakan dibuka mikrofonnya baru bertanya. Pertanyaannya nggak usah panjang-panjang, singkat saja karena waktunya terbatas. Silakan. Kalau nggak ada saya mulai bertanya ini. Fokus. Ya. Nah, saya mulai aja ya. Begini Ustadz, banyak sekali atau sering sekali kita selalu mendengarkan bahwa di bulan suci Ramadan itu pintu surga dibuka, semua setan, iblis semuanya tangannya di borgol. Itu sebenarnya pengertiannya seperti apa Ustadz? Baik, langsung jawab atau saya tunggu lagi 1 pertanyaan lagi? Langsung jawab aja Ustadz, ini biar mikir pada pertanyaannya. Ya. Masya Allah. Ya. Itu ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang idza jaa Ramadan ughliqat abwabul futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabul jahim wa sulsilat maradat syayatin. Ada hadis riwayat Ahmad, ada hadis riwayat Muslim, dan hadis-hadis itu semuanya ada banyak penafsiran di antara para ulama. Salah satu penafsirannya adalah memang secara fisiknya ditutup neraka itu, dan secara fisik surga itu dibuka, dan juga secara fisik syaitan itu diikat dengan rantai. Tapi kan persoalannya itu semuanya adalah alam gaib, artinya gaib dari mata kita. Jadi gini, gaib itu maknanya adalah bukan tidak ada, bukan khayalan, tapi berbeda alam dengan kita. Gitu. Kalau bahasa Arab kan gaib itu artinya adalah kalau dalam bahasa kan ada nanti namanya orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Orang ketiga itu kan dia, mereka kan. Nah, bahasa Arab itu ada namanya dhamir ghaib, kata ganti ketiga. Kata ganti ketiga. Jadi orang-orang yang nggak ada di sini gitu. Jadi ketika kita ngomong gaib itu bukan berarti dia itu tidak ada, dia khayalan, tapi dia beda tempat. Kita nggak bisa lihat. Nah, bagaimana proses penutupan nerakanya, bagaimana dibukanya sorga, bagaimana diikatnya para syaitan itu kita nggak tahu. Kaifiyahnya kita nggak tahu. Bagaimana kita nggak tahu. Tapi pendapat pertama mengatakan itu secara fisik. Pendapat yang kedua mengatakan secara fisik dan secara isyarat. Gitu. Jadi fisiknya memang dibuka sorga, dan isyaratnya adalah wahai orang-orang yang beriman, sorga udah terbuka pintunya, maka beramallah kalian. Neraka udah ditutup pintunya, maka berhentilah kalian. Syaitan itu udah diikat dengan rantai, maka kalian lebih mudah beribadah. Itu sesuai dengan hadis riwayat Ahmad, kata Nabi SAW, wahai orang-orang yang beriman, akbil, datanglah. Artinya, datanglah di bulan Ramadan itu beramal, gitu kan. Dan wahai orang-orang yang fasik, wahai orang-orang yang banyak berbuat maksiatnya, berhentilah kalian dari berbuat maksiat. Artinya apa? Artinya gini, kita bisa, saya sering kasih perumpamaan seperti ini. Misalnya kita ke mall nih, kita ke mall. Di mall itu, di event-event tertentu, mereka kan buka diskon. Nah, di masa diskon itu, orang beli barang, kebanyakannya bukan karena niatnya.
tapi karena dibuka diskonnya. Nah, di Ramadan itu, kebanyakannya orang beribadah, sebenarnya juga bukan kebanyakannya, itu bukan karena niatnya. Artinya bukan karena dia memang ahli ibadah. Tapi karena momen Ramadan itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus ada banyak sekali reward yang bisa didapat, akhirnya dia beribadah gitu. Makanya kalau misalkan kita lihat di promo-promo belanja itu kan ada terbatas, gitu. Hanya 2 hari, hanya untuk 50 orang saja. Ramadan juga seperti itu, Pak. Ramadan itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah ayat 183 kata Allah ayyaman ma'dudat. Hanya beberapa hari saja. Dan terasa itu diteliti loh oleh para ahli. Ternyata masa-masa Ramadan itu lebih cepat, Pak, dibandingkan bulan-bulan yang lain, Pak. Lebih cepat rasanya. Nah, jadi memang ada banyak kaitannya tentang pertanyaan Bapak tadi itu. Memang mau dibuka secara fisik surganya, ditutup secara fisik nerakanya, juga ada inspirasinya gitu. Dari ketika surga dibuka berarti ada ajakan. Surga lagi dibuka, ayo kita ramai-ramai masuk gitu, Pak. Barakallahu fikum. Demikian jawaban dari saya. Mak Gesut, kalau boleh saya simpulkan berarti itu adalah suatu peringatan ya bagi kita, karena surga dibuka silakan berbuat yang baik, neraka ditutup berhentilah untuk berbuat hal yang buruk dan sebagainya. Silahkan yang mau tanya satu lagi pertanyaan sebelum kita tutup pertemuan kita sore hari ini. Izin bertanya, Ustaz. Siapa ini? Pak Akbar, monggo. Akbar, Pak Muhammad. Ya. Monggo. Ustaz, kan di bulan Al-Quran kita dianjurkan untuk baca Al-Quran. Yang ingin saya tanyakan, Ustaz, yang mana yang lebih utama, memperbanyak bacaan Al-Quran atau mentadaburi bacaan Al-Qurannya, Ustaz? Demikian, Ustaz. Baik. Ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu juga sebenarnya, dan sangat sedikit yang bertanya dengan pertanyaan seperti ini. Ramadan itu sebenarnya bulan tilawah Al-Quran atau bulan Al-Quran secara umum? Nah, itu seperti itu sebenarnya pertanyaan apa ya? Nah, Ramadan itu dia bukan hanya bulan tilawah Al-Quran, tapi Ramadan itu adalah bulan Al-Quran secara umum. Mengapa? Karena ketika Ramadan datang, Nabi SAW dalam banyak sekali hadis-hadis, beliau itu dengan Jibril itu muda Rasul Quran. Muda Rasul Quran itu artinya adalah belajar Al-Quran, gitu. Bukan tilawatul Quran, bukan sima'atul Quran, bukan memperdengarkan Al-Quran saja Nabi kepada Jibril, tapi juga memperdengarkan Al-Quran, memperdengarkan bacaannya, juga menitorkan hafalan ke Jibril, kemudian juga bertanya makna-makna tentang ayat-ayat tersebut. Jadi Ramadan adalah bulan Al-Quran, bukan hanya bulan tilawah Al-Quran. Jadi bisa kita baca Quran, bisa kita hafal Quran, bisa kita belajar ilmu Quran, bisa kita belajar bahasa Quran. Intinya program-program yang kita buat di seputar Ramadan itu hendaklah berkaitan dengan Al-Quran. Makanya banyak sekali kan ulama-ulama itu kalau udah masuk Ramadan, mereka tinggalkan majelis-majelis ilmu mereka kecuali yang ada kaitan dengan Al-Quran. Seperti misalnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Bukhari gitu. Makanya mereka kalau udah Ramadan datang, itu setiap hari khatam Quran 30 juz. Dari subuh duduk sampai malam. Atau bahas ayat-ayat Al-Quran dan seterusnya. Saya dari tahun 2018 itu ada acara Akademi Ramadan namanya. Tapi sekarang ditutup. Kita memang membahas tentang Quran selama Ramadan. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang ditanyakan tersebut. Barakallahu fikum. Baik, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada Pak Budi. Terima kasih, Ustadz. Sekali lagi atas perkenan waktunya dan ilmu yang telah di-sharing kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz tadi bisa membawa manfaat bagi kita semua, khususnya yang ada di Wellington. Umumnya yang ada di Indonesia, saya melihat ada beberapa nama yang tidak ada di Wellington. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan digolongkan menjadi ibadah kita dan menambah pahala kita di bulan suci Ramadan ini. Masih ada
mungkin ada Mas Hasil untuk memimpin doa ini penutup. Ustadz Hasil, monggo. Tolong dibuka dulu itunya, mikrofonnya. Maaf. Ayo. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Amin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashshu'ana wa tammim takfirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Hasil atas doanya. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Saya ucapkan yang di Wellington selamat berbuka puasa. Bagi yang masih jauh dari Wellington, selamat meneruskan puasanya. Terima kasih sekali lagi Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kawan-kawan di Aceh. Terima kasih. Iya, terima kasih. Insyaallah, sama-sama. Kita mau sholat zuhur nih. Oh, selamat sholat zuhur ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burung. Hasil. Masih 1 menit, 2 menit lagi. Iya, 2 menit lagi. Masih 2 menit lagi Hasil. Apa kabar Sil? Pak, kenapa saya doa mulu? Aduh. Lo mau ceramah? Mau ceramah? Enggak. Iya tuh Mas, dia mau ceramah, dia nggak mau doa. Makanya. Saya tuh punya rencana gini, Mbak Dede, Mas Wira, Mas Arfi, jangan keluar dulu sebentar ya. Mumpung kita ketemu gitu, kapan-kapan kita buat ucapan selamat sahur dan buka gitu. Jadi dari jamaah ini nanti urut aja gitu. Misalnya saya Budi Putra dari Kingston, selamat sahur. Nah, misalnya saya Wira dari Newton, selamat sahur kayak gitu. Mas Wira nyanyi dong. Bisa. Iya, Mas Wira nyanyi, benar. Mas Wira mantap ini lagunya nih hari